Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar di bulan November ini? Apa kabar di bulan November ini? Luar biasa. Bolehkah kita ganti sesekali kalau saya bilang apa kabar di bulan November ini? Aku bahagia. Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Apa kabar pada pagi hari ini? Aku bahagia. Kayak kurang bahagia loh Bu Gem ya. Mungkin belum minum susu dari rumah. Apa kabar pagi hari ini? Sekali lagi, apa kabar pagi hari ini? Aku bahagia. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan, wuh. Siap memuji Tuhan, amin. Siap membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, apapun warna hidup kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan Tuhan masih memberikan kesehatan, umur yang panjang bagi setiap kita. Untuk itu mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus karena sampai hari ini Dia melakukan yang terbaik atas hidup kita, amin. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kita mau hadirkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ibadah kita dan setiap kita boleh dilawat oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau sudah menjagai kami, melindungi kami, bahkan memelihara, memberkati hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hari ini kami bersama dengan umat-Mu, bersama dengan para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami datang ke bait-Mu yang kudus, kami datang ke rumah Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Lewat suara kami, lewat hidup kami, lewat ekspresi kami Tuhan. Kami mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Masuk dan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kekudusan-Mu, darah-Mu melayakan setiap kami atas dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu yang kami persembahkan pagi hari ini menjadi korban wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kekudusan-Mu juga menguduskan tempat ini. Kami hanya izinkan Roh Tuhan saja bekerja di tempat ini Tuhan. Dan kami tolak, kami hancurkan, kami tengking segala kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami yang pertama ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama dengan umat-Mu, bersama dengan para malaikat-Mu siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan katakan bersama saya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Makasih Tuhan. Kami nikmati lawatan-Mu. Kami nikmati kehadiran-Mu. Ku menyembah
Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Karena kami percaya kekuatan kami ada dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami sepakat Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku menyembah bawah hati-Mu. Ku menyembah. Ya, jemaat Tuhan saja. Amin. Hampiri sepakat dengan iman. Katakan kepada Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Kami janji Tuhan, Yesusku, hanya Kaulah. Angkat suaramu, bawa hatimu kepada Tuhan. Dengan iman berkata, ku yakin Kau hadir. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Ku rasakan. Amin. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan. Mari sambil bangkit berdiri katakan, ku yakin, ku yakin. Oh, datanglah kerajaan-Mu, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini.
kami ditolong oleh Tuhan. Sampai hari ini kami dijaga oleh Tuhan. Sampai hari ini kami disertai oleh Tuhan. Dan hari ini kami katakan Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa hati kami, korban kami yang terbaik ya Tuhan. Dahsyat Engkau Bapa, ajaib Engkau Tuhan. Sungguh kami menyaksikannya, sungguh kami mengalaminya. Haleluya. Glory, glory, haleluya, amen. Glory, glory, haleluya. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi sama Tuhan. Glory, 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 amin. Kami bersama para malaikat di surga bersukacita memuji-muji Engkau Tuhan. Amin, amin. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya, amen. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Sambil tepuk tangan di atas kepalanya, katakan glory. Glory, glory, haleluya. Amin, amin. Glory, glory, haleluya. Yes Lord. Glory, glory, Haleluya, haleluya. Sekali lagi glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu, haleluya. Sekali lagi dengan suara keras, haleluya, haleluya, pujimu. Kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan haleluya, katakan wuh. Kami dedikasikan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan yang siap bersukacita beria-ria memuji kebesaran Tuhan, katakan bersama saya. Katakan wuh. Siap memuji Tuhan, amin. amin, Siap bersorak bagi Tuhan, amin. amin, Siap menari bagi Tuhan. amin. Kasih tos kiri kanan, Tuhan Yesus terlalu baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Woo. Minimal 15 orang Bapak Saudara. Haleluya. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Woo. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari
bersyukur, hadiratnya nusukan. Mana jempolnya, acungkan sama Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan kita terlalu baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Katakan kepada Tuhan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari sama-sama kita penuhi baitnya, ya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya nusuk. Boleh acungkan jempol kita sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Saya rindu jemaat saja katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan. Amin. Sambil ingat-ingat kebaikannya lamanya. Amin. Boleh lihat kiri kanan, katakan sebab Tuhan. Ya. Lama sekali lagi jemaat saja. Sebab Tuhan. Amin Tuhan. Thank you Lord. Selama. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Oh, amin. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal sambil ingat-ingat kebaikannya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia terlalu baik Engkau Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dengan suara keras katakan selama-lamanya. Sekali lagi selama-lamanya. Amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini kasih tepuk tangan yang terbaik. Katakan wuh. Katakan haleluya. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, amin. Kalau 10 bulan sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita. Kita percaya 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tuhan akan memberkati kita, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Wuh. Haleluya. Wuh. Semua bertepuk tangan jemaat GSJA. Wuh. Haleluya. Kasih setiamu nyata baik, sungguh sangat terbukti Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagi apapun pergumulanmu, katakan dengan iman. Sebab Allah sanggup ya limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat boleh tangannya seperti ini. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
saling memberkati, kamu diberkati. Kamu diberkati. Amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara. Karena Allah sanggup untuk menyediakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepalanya untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari sama-sama bergairah, semangat, antusias memuji Tuhan. Sampai hari ini Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan wuh, katakan amin. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Sebab Allah sanggup, ya, limpahkan. Kami percaya dan anugerahnya sangat besar Bang. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Boleh dua-dua jempolnya sama Tuhan, katakan kamu diberkati, asik. Kamu dilimpahi karena jangan malu-malu dong. Yuk kasih yang terbaik bagi Tuhan lewat tarian kita. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi pada jempolnya untuk Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, asik. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan bagiku. Sekali lagi, Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan dan percaya kepada Tuhan, katakan haleluya. Cuma Tuhan Yesus yang sanggup memberkati dan memelihara hidup kita, amin. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, kalau hari ini sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan, itu karena sungguh sangat terbukti Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang ajaib, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati setiap kita, amin. Dan mempersiapkan jemaat GSJA menjadi jemaat yang layak di hadapan Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur sampai hari ini kami dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini kami ditolong oleh Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu. Kami mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena keadaan dunia ini, karena ekonomi, atau karena keadaan keluarga dan rumah tangga kami. Namun kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami masih tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tolong kami Tuhan,
Supaya sampai Maranatha kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami hormati kehadiran-Mu. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami. Biar hari ini kami sama-sama beribadah dengan rasa takut akan Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan tetap setia atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Oh, memenuhi keperluanku. Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Dengan mantap katakan dengan iman, segala perkara dapat ku di dalam Engkau, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan iman katakan penolong, penolong yang selalu setia. Tetap ingat kebaikan Tuhan sampai hari ini Bapak Saudara. Ya, terima kasih banyak Tuhan. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yes Lord, amin. Yesus Mari sambil bangkit berdiri katakan segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja katakan segala perkara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan Bapak Saudara. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya. Jemaat GSJA angkat tanganmu sekali lagi dengan iman. Segala perkara dapat
tangguh. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Ini janji kami. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, amin, amin. Tetap percaya, sekali lagi segala perkara dapat ku tangguh. Janji kami di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, oh tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur punya Tuhan Allah yang begitu setia kepada kami. Dalam susah senang kami, Kau selalu menyertai kami. Di saat kami ada dalam lembah kekelaman, Engkau ada berjalan bersama kami. Engkau tahu kami menangis, Kau tahu kami bersedih, Kau tahu kami sakit, Kau tahu kami dalam keadaan susah. Karena Engkau menyertai kami. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah tuntunan jalan hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah terang jalan bagi kami. Untuk kami terus dapat melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan terang Tuhan kami dapat melihat rancangan Tuhan. Dan kami percaya kami punya masa depan. Berbicaralah ya Bapa bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk diberkati dan kami mau berubah jika ada sesuatu yang memang kami harus tinggalkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Sebelum duduk boleh dong kasih salam 5 orang, lihat mukanya bilang kamu awet muda banget. Iya. ABG, waduh. Ngeri. Oh, iya. Oh, puji Tuhan. Awet muda, ya kan? Ya, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku, ya. Ya, kita menikmati satu ibadah yang luar biasa. Amin. Saya pikir song leadernya dipanggil oleh Ibu Gembala, yaitu Krisdayanti saya pikir ya kan. Tapi memang anak Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong untuk song leader. Singer dan pemain musik dong, lebih meriah dong. Saudara tahu nggak tepuk tanganmu itu manggil tukang bakso juga nggak berhenti saudara ya. Iya, sekali lagi dong untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sekali dengan tepuk tangan berarti kita kasih semangat supaya mereka terus melayani Tuhan. Amin. Baik, hari ini Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan pasti membuat kita berhasil. Amin. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan, saudaraku. Saudaraku, kalau di rumahmu ada satu meja makanan yang lezat, enak dan sebagainya. Orang Manado di situ ada RW. Orang Batak ada BPK, ya kan? Babi panggang karo. Terus orang Cina ada bakmi, ada bakpao dan seterusnya. Pokoknya makanan lezat-lezat di meja makan rumahmu. Tapi saudara ada di kamar tidur. Saudara bisa enggak bakpao itu datang ke kamar sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan kamar, melangkah ke meja makan. Berarti ada tindakan. Kasih tahu teman kiri kananmu, ada tindakan. Supaya kita kenyang makan bakpao, amin. Makan BPK, amin.
Iya. Jadi saudaraku, ada tindakan yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita berkata Tuhan pasti berkati, tapi kita diam aja. Enggak, Tuhan mau melatih anak-anaknya untuk kita bisa meraih berkat itu. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya harus meraih berkat itu. Supaya hidup saya berhasil. Amin. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka dalam pelayanannya berhasil. Ya. Bagi seorang hamba Tuhan, kalau pelayanannya, jemaatnya bertambah, kemudian pelayanan ada mujizat, itu dianggap sebagai suatu keberhasilan. Sama dengan kalau saudara sebagai pengusaha, kalau saudara bisa mendapatkan lebih banyak lagi pembeli, lebih banyak lagi customer, saudara akan berkata, wah usaha saya berhasil, kan gitu. Kalau anak sekolah, naik kelas, itu berhasil. Yang gak punya pacar, dapat pacar, itu berhasil. Lihat teman kiri kananmu yang masih muda-muda. Ya, jadi saudaraku, jadi, ya anak kecil mau pacaran, lu jangan, lu masih kecil, enak aja, protes, diomelin lu sama oma ketut, ya kan? Iya. Nah jadi saudaraku, kita harus mengerti di sini bahwa Tuhan mau hidup kita berhasil. Taruh tanganmu sekali lagi, bilang saya percaya Tuhan Yesus pasti membuat hidup saya berhasil. Nah sekarang ada 3 prinsip, ada 3 kekuatan yang membuat hidup kita berhasil saudara. Oh ya kita lihat dulu apa sih yang membuat kita boleh kategorikan bahwa Petrus dan Yohanes ini berhasil. Yuk kita lihat dulu di ayat 6 dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya senang sekali kalau kita bisa baca Alkitab bareng dengan suara. Karena Alkitab sendiri bilang begini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman Tuhan yang kita dengar dari khotbah dan yang kita dengar dengan kuping kita ketika kita baca Alkitab dengan suara. Ya, oke. Kita mau baca sama-sama ya, pakai suara ya saudara ya, supaya imanmu tumbuh. Ya, yang siap baca bilang amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 6, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Ayat 7 lanjut 2, 3. Lalu ia memegang tangan kanan orang lumpuh itu alami mujizat. Nah ini dikategorikan sebagai keberhasilan. Nah sekarang prinsip-prinsip yang membuat Petrus dan Yohanes itu berhasil bagaimana? Dan juga kekuatannya bagaimana? Nah ini yang kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saudara boleh sebut sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara boleh sebut saudara seorang bisnismen. Saudara boleh sebut seorang pengerja, seorang pekerja, seorang karyawan, seorang apapun. Saya percaya niat kita mau berhasil. Amin. Nah saudaraku, siapa Petrus dan Yohanes itu? Sampai begitu hebatnya. Nah saudaraku, akibat dari mujizat itu terjadi, dari jemaat yang jumlahnya 3.000, itu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, gara-gara orang lumpuh berjalan, kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat keempat, jumlah jemaat langsung bertambah jadi 5.000. Dalam waktu singkat 2.000 orang bertobat saudara. Nah kemudian biasa orang Farisi, Saduki, ahli Taurat gak suka kalau karena nama Yesus terjadi pertobatan besar gitu kan. Nah akhirnya Mahkamah Agama memanggil Petrus dan Yohanes, satu malam mereka dimasukin penjara dan pagi harinya kemudian dibawa ke sidang Mahkamah Agama. Nah saudaraku lihat apa kata sidang Mahkamah Agama tentang Petrus dan Yohanes. Kita mau baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Saudara bisa perhatikan di situ. Yuk kita sama-sama baca. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Yang siap baca katakan amin. 2, 3. Ketika sidang itu melihat biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Pengikut, ingat, sekalipun mereka anggap tidak terpelajar, tapi mereka percaya, mereka tahu, mereka pengikut Yesus. Kalau seorang pengikut Yesus, pasti Yesus buat berhasil. Yang percaya katakan amin.
Sekalipun mungkin saudara tidak terpelajar, sekalipun mungkin saudara seorang yang sederhana. Sama seperti saya sekalipun seorang yang matanya buta, saya seorang penyandang disabilitas. Tetapi ketika saya mengikut Yesus, hidup saya dibuat berhasil. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, kamu pasti berhasil. Nah sekarang kekuatan atau prinsip apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan untuk kita bisa berhasil? Yang pertama saudaraku, punya disiplin doa. Taruh tanganmu di dada bilang, saya harus punya disiplin doa. Saudara lihat di ayat yang pertama. Kembali Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal ketiga ayat yang pertama. Yang siap baca katakan amin. 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu, yaitu pukul, naiklah Petrus dan Yohanes. Stop. Saudara, Petrus dan Yohanes sudah mengembalakan jemaat 3.000 orang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Sibuk saudaraku. Tapi ketika jam 3 petang, waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes meninggalkan kesibukannya dan taat, disiplin untuk sembahyang. Kalau kita mau berhasil saudaraku, terserah bidangmu apa. Saudara harus punya disiplin waktu untuk sembahyang. Jangan saudara sudah komitmen dengan Tuhan hari Minggu ibadah jam 9 atau nanti jam 11. Saudara mulai menggantikannya dengan saudara pergi kondangan, pergi ke Ragunan, pergi. Terserahlah saudara mau pergi kemana. Karena saya juga gak diajak kok. Amin. Emang gue pikirin. Iya kan? Tapi saudara harus mengerti ini. Disiplin itu harus kita tegakkan. Komitmen itu harus kita jalankan. Jangan ketika kita tidak diberkati, kehilangan berkat, kemudian kita marahin Tuhan. Kita bilang, mana Tuhan katanya janjimu. Kita hanya nuntut janji Tuhan, tapi kita gak disiplin untuk menepati janji kita sama Tuhan. Kita selalu menuntut janji Tuhan, tapi kita gak pernah mau menepati janji Tuhan. Kita mudah sekali ingkar janji, ingkar untuk kita berkomitmen saudara. Hari ini pastikan bahwa kita juga punya disiplin doa. Amin. Ini kekuatan kita saudara. Alkitab katakan apa? Doa orang yang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Kenapa kita orang benar? Karena kita sudah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus. Taruh tanganmu di dada bilang, saya adalah orang yang benar. Karena saya sudah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus. Jadi saudaraku, kita orang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Ini perfirman Tuhan saudara. Tapi kenapa kita tidak diberkati? Karena apa? Kita gak punya disiplin doa. Setan juga tahu saudara, Yakobus 5:16b. Setan tahu doamu, doa saya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Pertanyaannya, kita disiplin gak doanya? Kalau lagi susah doanya kencang, lagi senang doanya kendor. Nah ini kadangkala juga bangun pagi-pagi, iblis bilang, setan bilang, lu udah terlambat lu, udah gak usah sembahyang. Gak usah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ntar lu dimarahin sama bos. Akhirnya apa? Takut sama bos, akhirnya lupa doa. Kasih tahu teman kiri kananmu, kita harus jujur sama Tuhan. Amin. Jujur sama Tuhan itu lebih baik. Enggak jujur juga Tuhan tahu kok perbuatan kita. Iya kan? Lihat teman kiri kananmu. Tuhan tahu perbuatanmu. Amin. Jadi kita jujur, enggak jujur Tuhan tahu kok. Iya kan? Daripada kita enggak jujur Tuhan tahu, lebih baik kita jujur. Tuhan juga sudah tahu, tapi ketika kita jujur, kita mengaku, Tuhan akan ampuni dan Tuhan berkati. Amin. Jadi saudaraku, kita harus punya disiplin doa. Setan tahu doamu sangat besar kuasanya. Makanya setiap kali kita mau doa, ada aja tuh halangannya. Ya kan? Bangun pagi, waduh udah kesiangan mau doa. Oh udah ntar aja lah di kantor. Sampai di kantor, ketemu dengan teman-teman. Udah ngopi dulu lah. Udah ngopi, udah mau masuk kerja lagi. Lupa doa saudara. Nanti aja nanti malam mau tidur doa. Pulang kecapean karena jalanan macet. Langsung kecapean makan. Langsung tidur. Doa sih doa. Bapa kami yang di sorga langsung pules. Bangun pagi-pagi dalam nama Yesus. Malaikat bingung. Gue mau urutin dari mana nih kata malaikat. Mulanya Bapa kami di sorga. Kok pagi-pagi dalam nama Yesus. Bilang pada teman kiri kananmu. Jangan bikin pusing malaikat. Amin.
Masa malaikat mesti ngurutin kita punya doa dari 8 jam yang lalu saudara ya. Ya, jadi saudaraku ingat, setan juga tahu firman Tuhan, cuma dia gak percaya. Kita tahu firman Tuhan, kita percaya. Yang percaya, dia akan mendisiplin dirinya untuk sembahyang. Yang mau katakan amin. Yang percaya, dia akan mendisiplin dirinya untuk ibadah. Yang mau katakan amin. Jadi saudaraku, kekuatan ini harus kita pakai saudara. Petrus, Yohanes orang tidak terpelajar kata mahkamah agama itu bilang. Orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, para imam, tua-tua kepala. Ini orang gak terpelajar, nelayan bisa apa sih? Tapi mereka mengenal Petrus, Yohanes adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus punya kekuatan untuk doa. Yang kedua, bagaimana kita menjalankan kekuatan doa ini? Bagaimana kita mendisiplin kita untuk berdoa? Yang pertama kita percaya doa kita berkuasa. Yang kedua, jadikanlah doa sebagai kebutuhan hidup kita. Taruh tanganmu di dada bilang, saya mau jadikan doa kebutuhan saya. Saya mau jadikan doa sebagai kebutuhan saya. Saya mau tanya sama saudara, saudara makan itu kewajiban apa kebutuhan? Kok ragu-ragu sih jawabnya? Makan itu kewajiban atau kebutuhan? Saya juga sama pendapatnya dengan saudara. Gak ada yang makan terpaksa, betul gak? Coba lihat muka-muka temanmu yang seneng makan. Yang badannya agak gemuk, wah itu doyan makan tuh. Ya, kasih tahu teman kiri kananmu, apalagi makanan gratis. Amin. Wah, lebih doyan saudara ya, lebih doyan ya, lebih sukacita, amin. Ya, nah jadi saudaraku, makan itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, kita bisa terpaksa makan. Makan itu kebutuhan, bukan kebiasaan. Waduh, kebiasaanku makan. Loh, suatu saat kalau namanya kebiasaan bisa bosan. Tapi kalau kebutuhan, itu tidak pernah ada terpaksa, tidak pernah ada kebosanan. Dari kita lahir sempat kita bisa makan nasi sampai hari ini. Saya tidak tahu sudah berapa karung beras kita habiskan, betul nggak? Lihat teman kiri kananmu juga yang badannya gemuk-gemuk saudara. Pasti ya berasnya itu bisa berkuintal-kuintal, amin. Ya, kasih tahu teman kiri kananmu berapa hektar sawah sudah habis olehmu. Ya kan? Ya, jadi saudaraku kita harus mengerti ini. Doa kalau kita jadikan kebutuhan hidup kita gak akan terpaksa untuk doa. Kita gak pernah bosan untuk berdoa. Karena kebutuhan saudara. Saya kalau gak doa, kayaknya ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Sama kita gak makan, lapar. Kita gak minum, haus. Itu udah kebutuhan. Dulu saya masih kecil. Mandi bagi saya bukan kebutuhan. Saya buta kan umur 16. Masih ganteng. Terima kasih Pak untuk aminnya Pak. Yang lain gak mengakui Pak. Tapi gak apa-apa lah, saya udah tua juga kok ya kan. Umur 16 tahun mata saya buta. 18, 16. Saya 16, buta. Saya masih kecil itu tinggalnya di Gang Subur. Gak jauh dari sini, Cengkareng ini kan. Roksi Emas sono, seberangnya dulu, Roksi Emas itu dulu Kodim 202. Seberangnya itu Gang Makmur, Gang Subur. Iya udah bongkar udah. Rumah saya udah dijual dulu tahun 85 di sono. Pindah ke Bojong Indah. Jadi keluarga papa mama saya semua tinggal di Bojong Indah sekarang. Nah jadi gini, saya kan suka main gundu. Orang Cengkareng bilang apa? Gundu atau kelereng? Nah kelereng ya. Orang Jawa bilang setin. Ya. Nggak tahu orang Bali apa bukutut. Onde-onde. Nah, itu lain lagi. Kue ya betul. Nah tahu nggak saudara? Udah jam 4 sore saya kan lagi main sama temen nih. Cuting. Waduh seneng banget kan. Apalagi lagi menang kan. Mama teriak dari rumah. Willing, mandi. Waduh SP1. Tapi saya masih main. Cuman saya bilang, iya mah. Udah saya masih main. Gak lama, Willing, mandi.
Wah SP2 saudara ya. Tapi yang namanya anak-anak lagi main seneng, lagi menang. Udah gak peduli. Cendeng. Tiba-tiba mama datang bawa sapu lidi saudara. Dia sabar dong. Mandi. Waduh itu kelereng saya langsung masukin ke kantong. Saya lari ke kamar mandi. Saya kunci kamar mandi. Maksudnya apa? Aman dulu saudara. Kalau nggak dikunci kamar mandi, lidinya akan nyampe juga ke saya kan. Saya kunci dulu kamar mandi, benteng saya itu. Nah waktu kamar mandi saya hitung dulu gundunya tadi, kelereng. Berapa banyak ya kan. Kedua saya mikir gini, kenapa sih manusia harus mandi? Tadi pagi kan sudah mandi. Kenapa sore mesti mandi lagi? Ini pikiran anak kecil Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi sudah mandi, udah gosok daki. Sore mandi gosok daki lagi. Bukankah kalau gosok pagi, gosok sore, kulit tambah tipis? Iya kan? Apalagi pakai zaman dulu tuh gosok dakinya pakai pakai batu apung. Yang ketawa pasti tahu itu. Nggak mungkin pakai duit cepean ya kan? Nggak mungkin. Pakai batu apung saudara. Tapi setelah remaja, bau ketek sedikit mandi. Lihat teman kiri kananmu yang senang mandi. Kasih salam dulu, bilang saya sudah mandi. Amin. Bahkan sudah mandi, rasanya kurang pede juga. Pakai minyak wangi. Nggak mungkin lah ibu-ibu di sini mentang-mentang tukang masak, habis mandi dia pakai minyak goreng. Nggak ada, pakai minyak wangi. Mandi, makan, minum sudah sebagai sebuah kalau doa kita jadikan suatu kebutuhan. Kita bisa berdoa dengan disiplin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita akan berhasil saudara. Doamu sangat besar kuasanya. Dan kita bisa mendisiplin doa dengan kita jadikan doa sebagai kebutuhan. Saya lakukan. Saya kalau nggak doa rasanya hati saya kayak ada kosong. Ada sesuatu yang kayaknya kurang gitu. Saudara alami nggak kayak gitu? Kalau nggak doa, nggak ke gereja kayaknya ada sesuatu yang belum beres gitu hari itu. Saudara alami nggak gitu? Ya kebutuhan saudara. Tapi kalau saudara bilang, doa itu kewajiban, ke gereja itu kewajiban. Saudara harus naik level. Kalau enggak saudara akan kehilangan kuasa doa dalam hidupmu. Dan kalau saudara kehilangan kuasa doa, maka saudara akan kehilangan berkat dan keberhasilan. Amin. Kekuatan yang kedua adalah perkataan. Taruh dalam dadamu, taruh tanganmu di dada bilang, kekuatannya adalah perkataan. Amin. Yuk kita lihat sama-sama ayat yang ke-6 lagi. Ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Yang siap baca bilang amin. 2, 3. Tetapi Petrus catat itu. 2, 3. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Semuanya itu merupakan perkataan Petrus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Petrus nggak pakai periksa dulu. Petrus nggak pakai dicek-cek dulu. Dia hanya bilang demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Perkataannya berkuasa loh saudara. Saudara dan saya, kita harus sadar perkataan kita juga berkuasa. Amin. Amin. Taruh tanganmu di dada bilang perkataan saya berkuasa. Saya kasih contoh, saya akan bawa saudara lihat satu ayat. Bilangan pasal 14. Bilangan 14 ayat 28. Ini ayat yang sangat mudah dihafal, mudah diingat saudara ya. Bilangan 14 kali 2, 28 ya. Gampang sekali saudara. Dan ini saya nyantel banget di otak saya. Yuk kita baca sama-sama ya. Bilangan 14 ayat berapa tadi? Oke 2, 3. Kepada mereka demi aku. Jadi suatu hari Allah bicara sama Musa. Apa kata Allah?
Demikian katakanlah kepada mereka, kepada umat Israel, demi aku yang hidup. Berarti Allah kita hidup. Allah kita dengar. Amin. Apa lanjut dikatakan? Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kunya besar kecil. Berarti di hadapan tuh, demikianlah akan kunya kecil atau besar? Besar, Allah lakukan. Maksudnya apa Pak? Saya mau tanya, saudara percaya Allah menyertai kita? Saudara percaya Allah berjalan bersama kita? Berarti kalau kita ngomong, dia dengar nggak? Dia ngomong, kita ngomong, dia dengar nggak? Dengar. Dan dia hidup. Nah, ayat ini bilang bahwasanya seperti yang kamu katakan. Kalau kamu saudara katakan yang jelek, yang negatif, Tuhan akan lakukan yang negatif. Pak, apa Tuhan nggak tahu saya lagi bercanda Pak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan nggak mau saudara berkata negatif dari mulutmu. Marahin anak, dasar lo anak setan, nggak bisa. Saudara sedang sedang menghina sang penciptamu, pencipta anakmu. Itu anak Tuhan, keturunan ilahi, bukan anak setan. Tapi kan kita suka keceplosan, saking emosi Pak. Betul. Saudara berkata positif atau negatif, Tuhan pasti jawab itu. Amin. Hari ini sial banget. Jadilah sesuai perkataanmu. Tuhan akan membuat hidupmu hari itu sial. Bangun pagi-pagi, aduh capek lemes. Satu hari itu Tuhan akan jawab doamu. Dari perkataanmu, capek dan lemes. Jadi hati-hati ngomongan saudara. Tuhan apa nggak tahu? Tuhan tahu. Tapi kan seperti Tuhan berjanji, Tuhan juga akan genapi. Kita ini manusia, kita hanya menuntut janji Tuhan, tapi kita nggak pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa ingkar dengan janjinya. Janjinya apa sekarang? Bahwasanya seperti yang kamu katakan akan kulakukan. Ini janji Tuhan. Jadi perkataan negatif atau positif, Tuhan lakukan apa enggak? Lakukan. Saudara mau ngomong jelek atau bagus, Tuhan janji dia akan lakukan itu. Jadi ibu-ibu jangan suka bilang suamimu dasar tua ompong peot itu. Makanya suamimu akan tua ompong peot. Tuhan akan lakukan Bu. Jadi jangan main-main dengan mulut kita. Lihat Petrus tidak terpelajar. Dia hanya pengikut Yesus. Tapi dia berkata sama orang lumpuh yang lumpuh semenjak lahir. Kalau saudara baca ayat 3, ayat 4 dari Kisah Rasul pasal 3. Dia bilang apa? Berjalanlah. Lihat perkataan Petrus yang tidak terpelajar. Kata Mahkamah Agama waktu itu. Orang lumpuh berjalan. Dahsyat kan? Dalam mulutmu ada kekuatan saudara. Saya pelayanan ngusir setan. Saya cuma bilang dalam nama Yesus, setan pergi. Pergi saudara. Setan gak bilang gini, waduh yang ngusir gua nih si buta dari gua Tuhan. Bukan gua hantu. Gua tuh Tuhan. Enggak. Saya pakai dalam nama Yesus setan pergi. Pergi saudara. Siapa willing? Willing manusia biasa. Tapi mulut saya berkuasa. Taruh tanganmu di dada bilang mulutku berkuasa. Jadi hati-hati saudara. Jangan bilang gue goblok banget loh. Jadilah sesuai perkataanmu. Goblok loh. Makanya saya kalau marahin anak, kalau dapat nilainya, ini sekarang nih karena dia banyak main game nih nilainya agak rendah-rendah nih. Saya gak bilang dasar kamu goblok, masa ulangan gitu aja gak bisa. Enggak.
Saya bilang gini, Alfian, kamu orang pinter. Masa nilainya menurun terus? Kamu pasti bisa. Beda kan? Daripada goblok lu. Nah memang satu kalimat, dua kalimat enteng banget. Daripada kita mesti muter dikit. Kamu orang pinter, masa kayak gitu gak bisa? Kayak muter gitu kan? Suami lagi marahin istri. Ngomongnya apa? Dasar monyet lu. Jadilah sesuai perkataanmu. Jangan kaget kalau istrimu suka nyakar kau. Karena monyet. Amin. Berubah saudara. Istri bilang gua monyet. Langsung dia ngomong, dasar anjing lu. Jangan heran kalau suamimu kayak anjing. Lihat, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Tuhan selalu dengar loh saudara karena dia hidup. Jangan kita hanya waktu punya persoalan, oh Tuhan kau hidup, tolong aku, kau lihat air mataku, kau lihat sakit penyakitku, kau lihat. Ketika kau ngomong sesuatu yang jelek, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Dan Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Dia akan melakukan itu. Mulai hari ini robah kata-kata kita, yang mau katakan amin. Taruh tanganmu di dada bilang, saya mau berubah. Saya mau punya kata-kata yang penuh dengan berkat. Amin. Jangan kata-kata kutuk. Tuhan sudah tanggung kutuknya di kayu salib. Masa kita ngutukin istri, ngutukin suami, ngutukin anak. Memang anakmu mau jadi kutuk. Saya mau anak saya diberkati, gak mau dikutuk. Betul gak? Yang mau katakan amin. Jadi saudaraku mulai hari ini robah kata-kata. Saya baca ayat ini, saya robah kata-kata saya. Walaupun mata saya nggak lihat, saya selalu bilang sama Hana, Hana kamu cantik sekali. Terima kasih Pak untuk aminnya Pak. Hana tahu mata suaminya buta, tapi dia seneng aja loh saudara. Terima kasih Koko. Duh gila, enak saudara. Abis itu apa? Masak sopnya enak, amin. Jadi saudaraku, hari ini kita robah. Kekuatan yang kedua, perkataan akan membuat hidup kita Ini dagangan sepi banget nih. Dasar lagi apes. Lama-lama nih gue bangkrut juga nih. Loh, jangan ngomong gitu dong. Lama-lama gue bangkrut. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Perusahaanmu bisa bangkrut. Daganganmu bangkrut. Jangan ngomong. Amin. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Setan memang lakukan itu saudara. Dia kirim kata-kata dalam pikiranmu untuk kau ucapkan. Dan akhirnya kau sendiri hancur. Amin. Saudara mau bangkit? Mau berubah? Kita dasari dari firman Tuhan ini saudara. Saya juga waktu baca ayat ini saya berubah saudara. Amin. Yang terakhir bilang pada teman kiri kananmu ini yang terakhir. Saudaraku kembali kepada ayat yang 6 tadi lagi. Oh ayat yang ke-7. Pemusik boleh dong maju ke depan. Saya minta nada di F. Ya. Di F. Keyboard aja dulu boleh bunyi ya. Di F. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 7 ya. Yang siap baca bilang amin. 2, 3. Lalu ia memegang tangan dan Saudaraku lihat. Petrus hanya pakai demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Orang lumpuh itu berjalan. Jadi maksudnya apa nih Pak? Emas dan perak tidak ada pada Petrus waktu itu. Rupiah dolar tidak ada padanya. Tapi dia punya nama Yesus. Saudara mungkin uang gak selalu ada pada kita. Tapi nama Yesus selalu ada di hati kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang kupunyai kata Petrus. Kuberi. Dia punya nama Yesus.
Saudara punya nama Yesus, saya punya nama Yesus. Mari kita andalkan nama Yesus. Uang memang kita perlu, tapi uang tidak dapat kita andalkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu Hana banyak dapat video. Di masa corona ada seorang yang kaya raya, saudara. Dia berkata begini, berapa juta saya akan bayar kalau dokter bisa menyembuhkan saya. Setelah ngomong itu 2 jam kemudian dia mati, saudara. Ada lagi satu bapak sakit kanker. Diperiksa, dokternya angkat tangan. Uang 1 tas. Dibuang di lobi rumah sakit, saudara. Disawer gitu, diberantakin itu duit. Puji Tuhan saudara gak ada, saya juga gak ada. Kalau ada kita pasti ambil, amin. Tapi saya pasti kalah sama saudara. Saudara lihat gue kagak lihat, ya kan. Pasti banyakkan saudara lah dari saya, ya kan. Ya kan? Lihat teman kiri kananmu bilang kita lebih gesit dari pendeta itu. Ya kan? Tapi saudara lihat, uang gak bisa menyembuhkan orang sakit. Emas dan perak yang selalu dikasih kepada orang lumpuh itu gak bisa membuat dia punya masa depan dan berjalan. Tapi ketika dia kasih nama Yesus, hari itu dia berjalan dan tentunya pasti punya masa depan. Gak jadi pengemis lagi, saudaraku. Hari ini Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau berhasil? Ini kekuatan yang Tuhan bagikan untuk kita. Mungkin kita bukan orang terpelajar. Saya orang yang cacat. Tapi saya pengikut Yesus. Saudara pengikut Yesus. Kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Kekuatan yang pertama apa tadi? Harus disiplin. Yang kedua, berkata dengan Yang ketiga, andalkan. Amin. Mari saya undang bangkit diri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tutuplah matamu di hadapan Tuhan. Kenapa saudara harus tutup mata? Supaya saudara bisa melihat Yesus yang ada di tengah kita. Tuhan Yesus berjanji, 2 orang atau 3 orang kumpul dalam namanya, Tuhan ada di situ. Dia ada di sini. Saudara lihat, Tuhan ada di sini. Tutup matamu. Pertanyaannya sekarang, kalau saudara mau alami kemenangan, mujizat, keberhasilan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan diturunkan. Yang kedua, kalau saudara menyadari selama ini jam doamu asal-asalan, saudara mau berubah hari ini. Saudara boleh taruh tangan kirimu dada, bilang Tuhan akulah orangnya. Aku suka kehilangan jam doaku. Aku suka kehilangan jam-jam ibadahku. Karena kesibukanku, karena alasan-alasan yang aku buat-buat sendiri kadangkala. Taruh tangan kirimu di dada. Yang kedua, mungkin perkataanmu terlalu kasar, negatif. Sehingga anakmu, istrimu, suamimu tanpa kau sadari kau kutuki terus.
Bagaimana mereka bisa berhasil? Kalau kau kutuki suamimu, kau kutuki istrimu, kau kutuki anakmu dengan kata goblok, bodoh dan seterusnya. Jangan heran kalau mereka nggak berhasil, saudara. Karena Allah berkata, aku Allah yang hidup. Bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, akan kulakukan. Kalau saudara mau berkata, akulah orangnya, aku mau berubah Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Dan yang ketiga, kalau saudara mau berkata, Tuhan, aku andalkan Engkau dalam hidupku. Aku memang perlu uang, tapi Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkau sumber rezeki, sumber kehidupan. Taruh tangan kirimu di dada. Bapa kami dalam sorga, Kau lihat hatimu anak-anakmu, lihat kejujuran mereka, lihat niat mereka, keinginan mereka, komitmen mereka mau berubah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, peganglah tangan-tangan itu, berkatilah, buatlah mereka berhasil. Buat mereka berhasil Tuhan, buatlah mereka punya masa depan, anak-anak mereka punya masa depan, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Dan juga jika mereka sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami sungguh percaya Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu, tutup matamu. Jika engkau hari ini berkata, Tuhan aku percaya Kau pasti jawab doaku. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan diturunkan. Yang kedua, kalau engkau berkata, Tuhan aku bersyukur punya Allah yang hidup. Angkat tangan kirimu tinggi-tinggi. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat kami persilakan untuk duduk, persiapkan hatimu dan hidupmu. Biar hari ini perjamuan kudus boleh memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nanti hambanya Bapak Jamal akan maju membagikan perjamuan kudus ini. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Haleluya, haleluya. Jangan jadikan perjamuan kudus ini merupakan suatu kebiasaan atau kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Jadikanlah perjamuan kudus ini di mana saudara lebih lagi mengenal akan kasih Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi menghargai dan menghormati panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini anak-anak Tuhan sudah mengambil perjamuan kudus. Saat ini di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan juga kami akan diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Sekali lagi ya Tuhan, Kau tilik hati kami. Kami rindu waktu kami menerima perjamuan kudus ini, memastikan hati kami telah dikuduskan oleh darah Yesus. Mari Roh Kudus, mari Tuhan lakukan itu bagi kami. Dan kami mengimani saat kami mengambil perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan kami. Dan kami layak diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Tuhan hadir di sini. Tuhan memimpin waktu kami mengambil perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan kasihku. Kasih yang tidak pernah habis. Kasih yang tidak pernah layu. Apa yang kau lakukan bagi kami Allah, semua itu oleh karena kasih-Mu bagi kami. Kalaupun kami boleh mengambil perjamuan kudus ini Allah, ini semua oleh karena kami telah menerima kasih Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam persekutuan dengan tubuh Kristus ada berkat. Berkat kemenangan, berkat kesehatan, berkat pemulihan. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini bersama-sama. Mari kita terima roti ini. Haleluya. Setelah ia makan roti, lalu dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, engkau memberitakan tentang kematian Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, tentang penebusan itu, tentang penghapusan dosa itu, tentang kasih-Mu yang tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur saat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Persekutuan darah Yesus membawa keselamatan. Persekutuan dengan darah Yesus membangkitkan iman. Persekutuan dengan darah Yesus memberikan kita kemenangan. Persekutuan dengan darah Yesus memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
tercurah untuk menebus hidupku. Perjamuan kudus ini mengantar iman kami untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Perjamuan kudus ini menghantar kami untuk mengalami pemulihan daripada Allah. Perjamuan kudus ini memberikan kekuatan baru bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi yang diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, katakan wuh. Ayo saudara diberkati, amin. Terima kasih banyak kami mengucapkan buat pelayanannya Bapak Pendeta Welling. Kami sungguh diberkati Pak, doa kami semakin diurapi Tuhan, semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, amin. Sehat terus ya Pak ya, haleluya. Baik, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat dari Ibu Gembala kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami mengimani kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kehidupan kami, sehingga hidup kami dipimpin terus oleh Tuhan, dibawa menuju kepada berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih buat segala kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama dalam ibadah yang pertama ini. Tuhan, terima kasih. Begitu jelas dan gamblang Kau berbicara bagi kami. Tidak akan kami lupakan, tapi kami taruh di hati kami dan kami lakukan bersama-sama. Sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin dekat dengan firman Allah. Semakin hari semakin diberkati dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Welling, berkati WL, singer, pemain musik, multimedia, asyar, begitu juga bagian sound. Tuhan memberkati mereka. Dan kami jemaat Tuhan yang sudah hadir, sudah diberkati dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena ada kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, semakin hari Engkau semakin nyata dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Jikalau ada yang sakit saat ini, dengan iman kami katakan, kami pulang dalam keadaan sembuh. Oleh karena Tuhan menjamah menyembuhkan kami. Segala masalah persoalan kami sudah bawa dalam doa. Kami sudah taruh dengan iman kami dalam hadirat Allah. Dan kami dibebaskan, dilepaskan. Kami pulang dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Esok kembali kami akan beraktivitas. Yang bekerja akan bekerja. Yang sekolah akan sekolah. Yang kuliah akan kuliah. Dan apapun aktivitas daripada jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan selalu hadir dan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipuaskan dan dikenyangkan oleh firman Allah dan juga melalui pujian penyembahan ini. Namun ada berkat lagi yang Tuhan mau siapkan, berikan kepada saudara. Angkatlah kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan, dan sekarang pulanglah engkau dengan berkat daripada Bapa yang melimpah-limpah turun atas hidupmu. Sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu, dan Roh Kudus akan terus memimpin engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, engkau akan terus dibawa oleh Tuhan, naik bukan turun. Karena demikianlah firman Tuhan, inilah berkat Tuhan yang kau bawa pulang. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, berkat itu selalu ada bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Puji nama Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa kembali, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.